pada satu minggu ini. Untuk itu kita mengucap syukur. Dan hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Oke. Kita akan beribadah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik sekali pada kita. Oke, kita akan mengangkat pujian penyembahan yang berkata, Bapakku datang padamu. Dalam sikap penyembahan ya anak-anak, walaupun di rumah, tapi harap anak-anak berpikir bahwa Tuhan Yesus ada di rumah sama anak-anak, baik juga di sini sama ibu guru. Jadi kita tetap dalam sikap penyembahan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat kesempatan ini Tuhan masih menjaga, melindungi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, baik anak-anak yang di rumah bersama orang tua mereka maupun kami guru-guru yang ada. Terima kasih karena Tuhan Yesus terus berikan kami kesehatan, kekuatan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Tuhan Yesus memberkati mulai dari pembukaan, puji-pujian, sampai pada firman, bahkan selesainya Tuhan jaga, sertai biarpun anak-anak yang ada di rumah kami semua diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami sama-sama katakan, haleluya, amin. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan. Jadi Bu Guru harap semua berdiri ya. Laskar Kristus, siap. Oke, walaupun di rumah, Tuhan tuh ada di segala tempat. Jadi Tuhan melihat anak-anak di rumah, baik Bu Guru juga Tuhan lihat. Jadi kalau Bu Guru minta berdiri, anak-anak harap berdiri ya di rumah. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, big and small, short and tall. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat
lagi yang berkata, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kalau Yesus dalam rumah kita, pasti kita senang. Walaupun sekarang lagi ada penyakit corona, cuman kita bersyukur karena Tuhan ada sama kita, dan anak-anak harus yakin bahwa Tuhan pasti ada di rumah kita masing-masing. Oke, kita angkat pujian ini, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Tuhan Allah ada di tengah, kecil tak besar? Pastinya besar. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh. Oke, sama kita menyanyi anak-anak dalam keadaan berdiri tegak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
Baik, salam, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, anak-anak tutup mata, Pak Guru akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik. Kalau sampai hari ini kami semua Tuhan pelihara, Tuhan jaga, memberikan kekuatan, kesehatan, karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini, di hari yang minggu ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penting bagi kami. Karena itu Pak Guru yang akan sampaikan, anak-anak sekolah minggu yang akan dengar, mereka ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka semua supaya setiap kebenaran firman Allah ini ketika mereka membuka hati mereka, pikiran mereka, firman Tuhan boleh sampai di dalam kehidupan mereka, sehingga firman itu menjadi jaminan untuk kami tetap pegang teguh dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak di rumah maupun Pak Guru yang sampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun anak-anak berada, yang masih ada di rumah semua. Pak Guru percaya di pagi hari ini anak-anak pasti sudah bangun, sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Karena itu ya Pak Guru minta maaf karena kita masih beribadah di rumah masing-masing. Nanti ada saatnya kita pasti akan ibadah di sekolah minggu di gereja seperti biasa. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru akan sampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Sekali lagi, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Anak-anak yang punya Alkitab ya bisa baca semua. Nanti Pak Guru akan baca, anak-anak semua bisa baca di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, kasih dan damai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Pak Guru, kepada guru-guru sekolah minggu semua, dan kepada khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Mari buka hati, buka mata, ya telinga, untuk anak semua mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya, firman Tuhan di sini dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau Pak Guru bertanya begini, anak-anak siapa mau supaya anak-anak semua mau umur panjang? Ya, pasti semuanya mau. Pak Guru juga mau. Ya, kita mau supaya Tuhan pakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nanti kalian akan bertumbuh sekolah, bertumbuh sampai menjadi orang-orang hebat sampai tua. Ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi tidak segampang itu anak-anak yang dikasih Tuhan. Di sini ada syaratnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Supaya Tuhan mau hari-hari hidup kita ya menjadi hari-hari yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat ada syarat yang Tuhan minta. Apa saja syaratnya? Anak-anak coba perhatikan di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan begini. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya.
anak-anak semua pasti punya lidah. Kalau Pak Guru tanya siapa yang punya lidah, ya Pak Guru punya lidah juga. Ini namanya lidah. Ya, anak-anak pasti semua punya lidah juga. Nah, apa yang Tuhan mau, lidah kita ini harus dijaga. Kenapa? Karena setiap ucapan kita, ya, setiap perkataan kita itu semuanya keluar dari mulut dengan lidah. Ya, lidah yang murni, lidah yang sempurna. Itulah sebabnya setiap perkataan kita pasti akan didengarkan oleh orang dengan jelas. Kalau orang yang lidahnya terpotong pasti tidak mungkin bicara dengan jelas. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang Pak Guru kasihi, mari kita kalau mau melihat hari-hari hidup kita, masa depan kita, semuanya Tuhan kehendaki kita bertumbuh baik, maka Tuhan mau supaya kita harus menjaga lidah. Terhadap apa? Terhadap yang jahat. Ya, contohnya, siapa yang suka maki-maki teman di sini? Ya, ayo angkat tangan. Siapa yang suka berbohong kepada orang tua? Ya, itu semuanya diucapkan dari lidah. Ya. Mulutnya suka maki-maki atau suka menipu, suka berbohong. Mulai hari ini, ya Pak Guru mau sampaikan harus bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, Pak Guru firman Tuhan katakan kita tidak akan melihat hari-hari hidup kita yang baik. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang tidak punya masa depan. Anak-anak sekolah tapi menjadi anak-anak yang tidak sukses, anak-anak yang tidak berhasil. Karena itu firman Tuhan katakan yang mau melihat hari-hari baik, masa depan, mari menjaga lidah itu terhadap yang jahat. Lalu apa lagi? Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, tadi Pak Guru sudah singgung. Bibir kita ini juga suka mendusta, suka ya mengucapkan ucapan-ucapan yang tipu. Karena itu bagaimana kita menjaga bibir kita ini supaya bibir kita ini bersih, bibir kita ini tidak tercemari oleh hal-hal yang membuat kita untuk kita hidup tidak kudus, membuat kita menjadi anak-anak yang suka berdusta, suka berbohong karena kita tidak menjaga bibir kita dengan lidah. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika anak-anak menipu, ketika anak-anak berbohong itu Bapak Mama tidak bisa tahu, Bapak Mama tidak bisa kontrol, Pak Guru juga ya tidak bisa melihat, guru-guru sekolah minggu yang lain juga tidak bisa kontrol. Tapi jangan lupa siapa yang melihat? Ya, Tuhan yang melihat. Kenapa? Karena mata Tuhan itu firman Tuhan katakan seperti matahari. Saudara lihat, ya, matahari itu dia bisa menyinari sampai ke seluruh bumi. Ya. Itu artinya mata Tuhan itu bisa menjangkau. Ya. Bisa menjangkau itu artinya mata Tuhan itu bisa melihat sampai kita ada di kamar mandi kah, kita ada di kamar kah, kita ada di bawah tersembunyi di bawah kolong tempat tidur kah, semuanya mata Tuhan itu bisa menjangkau kita semua. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Kalau terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, mungkin anak-anak bisa berbohong, tetapi terhadap Tuhan kita tidak bisa berbohong. Karena itu mari menjaga bibir. Firman Tuhan yang pertama tadi katakan menjaga apa? Lidah. Yang kedua menjaga bibir. Ya, terhadap ucapan yang menipu. Lalu ayat 11 apa? Disitu dikatakan apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Selalu melakukan yang baik. Kalau saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anak ada di sekolah, ada di kompleks, ada di lingkungan, kalau saudara punya teman-teman, anak-anak punya teman-teman, dia suka maki-maki, dia suka menjelekan orang, dia suka nakal, ya dia suka mencuri mangga misalnya, ya anak-anak jangan bergaul dengan anak-anak seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Ia harus menjauhi yang jahat. Artinya apa? Supaya anak-anak tidak terlibat dalam perbuatan jahat, anak-anak harus menjauhi mereka. Supaya temanmu tidak mempengaruhi anak-anak untuk kalian diajak mencuri, untuk kalian diajak berbohong, untuk kalian diajak untuk berkelahi. Ya lebih baik menjauh. Ya.
Karena itu firman Tuhan larang. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Di mana kita mencari pendamaian? Ya, mungkin ada persekutuan, ada ibadah sekolah minggu, atau ikut bapak pergi ibadah, atau ikut mama pergi ibadah, misalnya ibadah rumah tangga. Ya, kalau kita ikut orang tua kita untuk kita melakukan, mendengarkan hal-hal yang baik, maka kita akan bertumbuh. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, mari tetap menjaga diri, menjaga hidup supaya kita melihat hari-hari baik di depan, hari-hari yang baik masa depan kita. Sebab apa? Tuhan katakan ayat ke-17 12 ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Nah, mata Tuhan itu melihat, tertuju kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Kalau orang yang melakukan hal yang tidak benar, suka mencuri, suka berbohong, suka mengambil haknya orang lain, ya itu Tuhan tidak berkenan. Mata Tuhan tidak tertuju, tetapi mata Tuhan itu ya tertuju kepada hal-hal yang baik saja. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan apa? Dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta pertolongan. Wow, luar biasa ya. Telinga Tuhan itu, Tuhan selalu mendengar permohonan mereka. Anak-anak, kalau anak-anak mau butuh apa? Butuh sepeda kah? Butuh laptop, mungkin baru masa depan, Tuhan bilang apa? Minta kepada Tuhan, karena telinga Tuhan itu ya suka dengar kepada mereka yang meminta tolong, ya meminta permohonan kepada Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, di situ dikatakan apa? Ya permohonan mereka yang meminta tolong, ya, lalu tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Luar biasa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, kita lihat Bapak, semuanya Tuhan berkenan. Tuhan mau memberkati kita. Tetapi dikatakan apa? Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan, wajah Tuhan menentang anak-anak yang berbuat jahat. Tuhan tidak suka anak-anak berbuat jahat, saling menipu, saling berkelahi, ya berbohong kepada orang tua. Itu Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka itu apa? Kita hidup benar, ya jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah, supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kita akan melihat hari-hari hidup kita menjadi hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang diberkati Tuhan, dan kita punya masa depan yang indah. Anak-anak pasti ingin kau punya masa depan seperti kau punya papa yang sukses, seperti kau punya mama yang sukses, seperti kau punya om yang sukses. Belajar dari iman mereka. Kalau anak-anak main-main terus tidak belajar rajin, tidak dengar-dengar yang tidak setia, bagaimana anak-anak mau rajin, mau dipakai oleh Tuhan memiliki masa depan? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kalau anak-anak ingin melihat hari-hari depan, hiduplah belajar di dalam Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan yang Pak Guru bisa sampaikan kepada anak-anak di rumah, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang punya firman ini akan memberkati kita. Saya akan berdoa untuk anak-anak, semua tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah yang hidup berkuasa atas langit dan bumi. Hamba-Mu sudah sampaikan, taburkan firman-Mu di dalam tanah hati anak-anak yang subur. Karena itu Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan kepada mereka di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan, komitmen mereka untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih supaya mereka melihat hari-hari hidup mereka, masa depan mereka ada dalam rancangan-Mu. Karena itu hamba berdoa supaya mereka terus memperkatakan kebenaran-Mu lewat hati, pikiran, bibir, mulut mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit, yang lemah Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa supaya semua peralatan yang mereka pakai, HP atau laptop apapun yang mereka akan pakai nonton, Tuhan tolong supaya anak-anak tidak ada satupun yang melewatkan ibadah firman Allah yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.